Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini untuk materi statistika matematika, lanjutan dari materi yang lalu mengenai ekspektasi dari peubah acak kontinu. Ini gabungan materi baru mengenai fungsi pembangkit momen, kemudian turunan dari FPM dan koefisien korelasi dari peubah acak gabungan kontinu. Yang pertama akan kita bahas mengenai fungsi pembangkit momen. Untuk definisinya, jika X dan Y merupakan peubah acak kontinu, kemudian Fx, Y merupakan fungsi peluang gabungan dari peubah acak dan Y, maka fungsi pembangkit momen gabungan didefinisikan sebagai M besar. Jadi kita bisa menuliskan M besar ini sebagai fungsi pembangkit momen T1, T2 sama dengan integral lipat 2 dengan batas bawah min tahingga dan batas atas tahingga E T1X plus T2Y dikali dengan Fx, Y. Jadi Fx, Y ini adalah fungsi peluang gabungannya dx, dy. Nah, nanti dalam pengintegralannya, karena ini integral lipat 2, maka kita mengintegralkannya bergantian. Jadi integralkan terhadap X terlebih dahulu, baru nanti kita integralkan terhadap Y. Seperti itu untuk mencari fungsi pembangkit momennya. Berikut contoh. Yang pertama diberikan fungsi densitas untuk Fx, Y sama dengan E pangkat min Y, di mana batas X dan Y ini ada di antara 0 sampai tahingga. Nah, karena batasnya ini belum terpisah, maka kita perlu memisahkan terlebih dahulu batas X dan batas Y-nya. Jadi karena di sini X-nya di antara 0 dan X dan Y di antara 0 dan tahingga, jadi jika dipecah untuk X itu menjadi 0 sampai Y, intervalnya di antara 0 sampai Y, dan Y ini intervalnya dari 0 sampai tahingga. Nah, dalam mencari fungsi pembangkit momennya, kita menggunakan definisi yang tadi di slide sebelumnya ya. Jadi di sini integral lipat 2 dari min tahingga sampai tahingga E pangkat T1X ditambah T2Y dikali dengan Fx, Y dx dy. Nah, batasnya karena di sini batas Y yang terluar ya, maka kita tuliskan tadi batas Y-nya itu dari 0 sampai tahingga, kemudian untuk batas X-nya itu dari 0 sampai Y, kemudian di sini E T1X ditambah T2Y dikali. Nah, Fx, Y-nya itu adalah E pangkat min Y. Nah, ini dx, dy. Seperti itu. Nah, dalam penulisannya, karena ini E pangkatnya ini penjumlahannya, ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi, T1X ditambah T2Y itu bisa dituliskan menjadi ET1X dikali ET2Y. Karena yang kita tahu bahwa jika pangkatnya ini ditambah berarti ini bilangan perkalian bilangan berpangkat gitu ya, di mana bilangan pokoknya sama-sama E. Nah, jadi kalau saya jabarkan ini menjadi 0Y, kemudian ini E pangkat T1X dikali E pangkat T2Y dikali E pangkat min Y dx dy. Nah, kemudian kita samakan karena di sini sama-sama mengandung variabel Y seperti itu, maka bisa saya gabungkan keduanya. Ini 0 tahingga, kemudian ini 0 sampai Y. Nah, ini untuk E pangkat T1X-nya tetap. Nah, yang ini E pangkat. Nah, ini kan sama-sama ada variabel Y ya. Jadi bisa saya tuliskan min Y di sini menjadi ini 1 ya, 1 dikurang T2. Nah, ini dx dy.
Jadi penjabarannya ini sama seperti tadi, bisa juga dituliskan nih, saya tuliskan di sini E pangkat T2Y dikurang Y. Nah ini min Y-nya dikeluarkan seperti ini, jadi di sini untuk penulisannya 1 min T2. Kan kalau dikalikan akan menghasilkan yang sama ya. Jadi di sini min Y min T2 dx dy. Nah kemudian kita akan mengintegralkan pertama kali terhadap X. Jadi yang ada variabel X-nya ini kan E pangkat T1X. Kemudian ini tidak ada variabel X. Maka bisa saya keluarkan terlebih dahulu untuk mengintegralkan hanya X saja. Jadi saya bisa tuliskan di sini. Jadi ini 0 hingga. Kemudian di sini E pangkat min Y1 min T2. Nah baru ini kita integralkan terlebih dahulu untuk yang X. Jadi di sini E pangkat T1X dx. Seperti itu. Nah ini dy. Nah ini yang akan saya integralkan terlebih dahulu. Jadi pengintegralannya seperti berikut. Ini tetap saya tuliskan min Y 1 min T2. Nah ini integral dari, kita ingat bahwa, ingat kembali ya, bahwa integral dari A pangkat AX dx itu sama dengan 1 per A E pangkat AX. Jadi A ini adalah koefisien dari X. Nah ini juga sama, kita anggap bahwa T1 ini adalah koefisien dari X. Maka integralnya adalah 1 per T1 E pangkat T1X. Nah, kemudian batas bawahnya 0, batas atasnya Y. Nah, ini DY ya. Kita akan menyelesaikan yang di dalam kurung ini. Jadi kita substitusikan batas atasnya dengan Y dan batas bawahnya dengan 0. Jadi saya substitusikan ini 1 per T1 tetap. Nah, ini yang diganti adalah X-nya. Jadi di sini T1Y dikurang dengan batas bawah 1 per T1 E pangkat 0. Nah ini DY. Nah E pangkat 0 kita tahu bahwa nilainya 1 ya. Sehingga hasil perhitungan yang di sini itu menjadi dari 0 sampai hingga. Kemudian ini saya tuliskan terlebih dahulu E pangkat min Y 1 min T2 dikali 1 per T1 E pangkat T1Y dikurang 1 per T1 DY. Nah seperti ini. Untuk selanjutnya ini kedua suku ini perlu kita kalikan gitu. Jadi nanti ini jika dikalikan 0 hingga menjadi 1 per T1 E pangkat. Nah kita ingat kembali bahwa kalau ada bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat, pangkatnya ditambah. Jadi kalau saya tuliskan di sini, untuk perkalian ini kan jadi E pangkat min Y 1 min T2 ditambah dengan T1Y. Seperti ini ya. Nah, ini kan sama-sama punya variabel Y. Jadi saya bisa tuliskan kembali ini menjadi min Y-nya tetap, 1 min T2-nya tetap. Nah supaya jadi plus T1 berarti ini harus kita kali dengan min T1. Jadi seperti ini penulisannya. Jadi kalau saya kalikan kembali kan ini hasilnya sama seperti yang di atas. Jadi saya bisa tuliskan di sini E pangkat min Y 1 min T2 min T1. Nah, ini untuk yang perkalian pertama. Dikurang perkalian keduanya berarti sama. Jadi ini dikali ini ya. Jadi 1 per T1 dikali E pangkat min Y 1 min T2. Nah, ini DY. Nah, jika kita perhatikan, ini kita akan mengintegralkan terhadap Y. Jadi ini ada variabel Y, ini juga ada variabel Y. Maka pengintegralannya kembali lagi ke sini. Pengintegralannya kita ingat bahwa integral dari E pangkat AX dx itu sama dengan 1 per A E pangkat AX. Jadi integral dari 1 per T1 E pangkat min Y kemudian dikali 1 min T2 min T1 ini adalah sebagai koefisiennya. Jadi nanti hasil perkaliannya 1 per T1 dikalikan dengan yang seper ini. Atau untuk
lebih mudahnya kita bisa keluarkan ya, karena ini sama-sama punya 1/T1, jadi bisa kita keluarkan. Jadi saya tuliskan seperti ini. Sama dengan 1/T1 dikeluarkan ya. 1/T1, kemudian integral dari 0 sampai T hingga, kemudian tadi E pangkat min Y, 1 min T2 min T1, dikurang E pangkat min Y1 min T2 DY. Jadi 1/T1-nya dikeluarkan. Nah ini kan kalau dikali sama seperti yang di slide sebelumnya ya. Nah ini tetap 1/T1. Nah baru ini yang kita integralkan untuk memudahkan. Jadi kita ingat tadi integral E pangkat AX sama dengan 1/A E pangkat AX. Nah kita anggap bahwa 1 min T2 min T1 ini sebagai koefisien. Jadi integralnya adalah min 1 per 1 min T2 min T1, kemudian kita tuliskan E pangkat min Y 1 min T2 min T1. Nah, yang sekarang ini integralnya, karena ini min kali min jadi plus ya, plus 1/1 min T2 E pangkat min Y dikali 1 min T2. Nah, ini hasil integral dari yang di atas. Kemudian batas bawahnya 0, batas atasnya T hingga. Nah, karena ada batas T hingga, kita ingat kembali nilai limit ya. Jadi di sini saya saya misalkan ini limit T hingga itu dengan variabel B. Jadi di sini 1/T1 yang kita ganti adalah variabel Y-nya. Batas atasnya dulu di sini karena ingat materi yang lalu ya, jika kita memasukkan sebuah nilai yang mendekati T hingga ke dalam E pangkat min T hingga, nanti dihasilkan nilai yang akan mendekati 0. Jadi untuk batas atas, jika kita substitusikan dengan T hingga, ini akan menghasilkan nilai yang mendekati 0. Nah sekarang baru kita substitusikan dengan batas bawahnya 0. Nah ini kita substitusikan batas bawahnya 0, kita dapat min 1/1 min T2 min T1 E pangkat 0 ditambah 1/1 min T2, ini juga sama E pangkat 0. Nah, kemudian ini 1/T1. Nah, ini minus ya, minus kali min jadi plus 1/1 min T2 min T1, ini kali 1 ya karena E pangkat 0 itu 1, kemudian ini min karena min kali plus, jadi 1/1 min T2 kali 1, jadi tidak perlu kita tulis satunya. Nah, untuk memudahkan nanti dalam mendapatkan nilai MT1, T2 yang di dalam kurung ini bisa kita samakan penyebutnya. Jadi kalau kita samakan penyebutnya, ini kita kalikan ya 1 min T2 min T1 dikali 1 min T2, berarti ini kita bagi lagi disamakan penyebut. Yang ini dibagi dengan ini. Jadi hasilnya adalah 1 min T2 dikali 1. Jadi di sini 1 min T2. Dikurang yang penyebut dibagi ini 1 min T2 dikali 1, hasilnya adalah 1 min T2 min T1. Nah, sehingga ini akan kita dapatkan untuk yang atas nanti kurungnya itu dibuka ya. Jadi ini yang atas itu pembilangnya didapatkan 1 min T2 dikurang 1 ditambah T2 ditambah T1. Nah 1 kurang 1 habis, min T2 ditambah T2 habis, sisanya tinggal T1. Sehingga nanti di sini T1 per 1 min T2 min T1 dikali 1 min T2. Nah ini sama-sama punya T1, jadi bisa kita tuliskan 1/1 min T2 min T1 dikali 1 min T2. Nah inilah fungsi pembangkit momen atau MT1, T2 dari soal yang tadi ada di slide sebelumnya. Nah, berikutnya
sesudah kita membahas mengenai fungsi pembangkit momen, kita lanjutkan untuk turunan dari fungsi pembangkit momen. Jadi turunan ini nanti akan kita dapatkan FPM marginal, baik dari X maupun dari Y, di mana ketika kita sudah mendapatkan FPM tersebut, lalu kita ingin mencari nilai ekspektasi X atau rataan, atau mencari ekspektasi X kuadrat, itu bisa kita turunkan. Nah, jadi sama seperti di peubah-acak diskrit ya, untuk FPM marginal dari X, jadi dari FPM gabungan, jadi FPM gabungan itu MT1, T2, kita mensubstitusikan T2-nya sama dengan 0. Jadi kalau T2 sama dengan 0, maka didapat MT1,0 atau MT1. Nah, dari FPM marginal ini kita bisa menentukan nilai EX dengan cara menurunkan satu kali MT1, artinya turunan MT1 terhadap T1, kemudian nanti kita substitusikan T1-nya dengan 0, maka kita bisa mendapatkan nilai EX atau nilai rataan atau nilai ekspektasi X. Nah, untuk mencari ekspektasi X kuadrat, maka kita bisa turunkan satu kali dari nilai EX ini, atau turunkan dua kali dari fungsi MT1,0, kemudian kita substitusikan T1-nya dengan 0. Nah, untuk mencari varians, jika kita sudah dapat nilai EX kuadrat dan EX, kita bisa mencari varians dengan rumus EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan. Nah, agar lebih jelas, kita bisa lihat contoh, ini untuk FPM marginal dari Y tidak berbeda jauh dengan FPM marginal dari X ya. Untuk FPM gabungan tadi adalah MT1, T2. Untuk FPM marginal dari Y, maka T1-nya sama dengan 0. Sehingga M 0,T2 atau MT2. Nah, dalam mencari EY kuadrat dan var Y bisa dengan cara yang sama dengan tadi FPM marginal dari X. Jadi EY kita turunkan satu kali terhadap T2, kemudian kita substitusikan T2-nya dengan 0, EY kuadrat diturunkan dua kali dari MT2 ini, kemudian kita substitusikan T2-nya dengan 0, atau turunan satu kali dari EY. Nah, nanti var Y itu kita dapat dari EY kuadrat dikurang EY dikuadratkan. Nah, ini baru contohnya. Nah, ini contohnya dengan menggunakan fungsi densitas yang sama atau fungsi peluang gabungan yang sama, kita akan mencari nilai FPM marginal dari X, EX, dan var X. Kemudian FPM marginal dari Y, EY, dan var Y. Nah, dalam pengerjaannya, di sini ya, untuk FPM gabungan tadi kita sudah dapat, ada di slide sebelumnya. Jadi kita dapatkan 1 per 1 min T1 min T2 dikali 1 min T2. Nah, kita akan mencari FPM marginal dari X, di mana untuk FPM marginal dari X itu T2-nya sama dengan 0. Maka kita bisa tuliskan MT1,0. Kalau T2-nya sama dengan 0, berarti di sini ini 0 ya. 1 dikurang 0 kan 1. Kemudian di sini 1 dikurang T1. Nah, dikali 1, maka menjadi 1 per 1 min T1. Nah, ini adalah MT1-nya. Lalu bagaimana untuk mencari EX-nya? Tadi EX itu adalah turunan pertama MT1 terhadap T1. Nah, kita ingat kembali materi turunan. Ini adalah turunan, pembagian turunan. Jadi, kalau pembagian turunan itu rumusnya yang ini nih. U per V itu sama dengan U aksen V min U V aksen. Nah, ini U-nya itu kita misalkan 1, berarti turunan dari 1 itu 0 ya. Dan V-nya itu 1 min T1. Jadi turunan dari V ini jika kita turunkan terhadap T1 kan turunan dari 1 0. Nah, ini min T1 berarti min 1. Nah, baru kita masukkan rumus U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Jadi penjabarannya saya tuliskan di sini ya. U aksen itu adalah 0,
0 dikali V ya. V-nya kan ini. Nah, 0 dikali berapapun kan tetap 0. Dikurang U. U-nya adalah 1. V-nya, V aksennya adalah min 1. Dibagi V kuadrat. Jadi V-nya tadi 1 min T1 kuadrat. Nah, jadi untuk yang pembilang ini kan 0 dikurang 1 kali min 1. Ini kita kalikan hasilnya 1 dibagi 1 min T1 kuadrat. Nah, inilah hasil turunan pertama dari MT1. Nah, baru sesudah kita dapat turunannya, kita substitusikan. T1-nya sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 1 min 0 kuadrat, didapatkan hasilnya 1. Jadi kita punya nilai EX atau nilai rataan itu sama dengan 1. Lalu untuk mencari EX kuadrat bagaimana? Kita turunkan 2 kali terhadap MT1 atau turunkan 1 kali terhadap EX-nya. Nah, jadi kan kita punya EX-nya yang ini ya, 1 per 1 min T1 kuadrat. Nah, kemudian kita misalkan lagi yang kedua. Jadi U-nya sama dengan 1, V-nya sama dengan 1 min T1 pangkat 2. Dengan cara yang sama seperti tadi, U aksennya berarti 0, V aksennya, nah turunan dari 1 min T1 pangkat 2, 2-nya ke depan. Jadi ini saya tuliskan ya, 2 ke depan, kemudian ini 1 min T1, kemudian turunan dari min T1-nya, jangan lupa di sini min 1. Makanya untuk turunan dari V ini adalah 2 kali min 1 itu min 2 dikali 1 min T1. Nah, baru kita gunakan rumus yang tadi, di mana turunan dari U per V itu U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Penjabarannya di sini ya. Jadi U aksennya adalah 0 dikurang U-nya itu 1 dikali, nah V aksennya itu min 2, 1 min T1 dibagi, nah V aksennya itu adalah 1 min T1 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini min kali min ya. Jadi min 1 kali min 2 itu 2, 1 min T1 per, nah ini 1 min T1 pangkat 4. Karena sama-sama punya 1 min T1, ini pangkat 1, ini pangkat 4, berarti bisa 1 dikurang 4 kan 3 ya. Jadi sisanya tinggal 1 min T1 pangkat 3. Nah, inilah hasil dari EX pangkat 2. Baru sesudah itu kita substitusikan T1-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nilai EX kuadratnya itu sama dengan 2. Nah, maka variansnya EX kuadrat dikurang EX dikuadratkan sama dengan 2 min 1 dikuadratkan atau hasilnya sama dengan 1. Nah, untuk yang B itu kita diminta menentukan nilai, ini bukannya, nilai Y, EY, dan var Y. Nah, dengan cara yang sama untuk menentukan FPM marginal dari Y terlebih dahulu ya. Tadi kita punya MT1, T2 itu sama dengan 1 per 1 min T1 min T2 dikali 1 min T2. Nah, untuk FPM marginal dari Y itu nilai T1-nya sama dengan 0. Maka kita harus mencari nilai 0, T2. Nah, kalau T1-nya 0, maka di sini 1 per, ini ya, ini 0. Maka di sini 1 min T2 dikali 1 min T2. Atau bisa kita tuliskan 1 per 1 min T2 pangkat 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari nilai EY atau rataan dari Y. Di sini kita harus menurunkan M 0, T2 terhadap T2. Turunkan 1 kali. Nah, seperti tadi ya. Jadi kita misalkan U-nya itu sama dengan 1, maka U aksennya itu 0. V-nya itu 1 min T2 pangkat 2, maka V aksennya
2 dikali 1 min T2 dikali min 1. Jadi turunan dari min 2-nya, min T2-nya jangan lupa. Jadi ini min 2, 1 min T2. Nah, sehingga untuk U aksen ya, jadi U aksen V min U V aksen per V kuadrat itu sama dengan, ini saya gariskan supaya tidak nyaru ya, U aksennya 0 min U-nya 1, V aksennya min 2. Jadi di sini min 2 dikali 1 min T2 dibagi V kuadratnya 1 min T2 kuadrat dipangkatkan lagi dengan 2. Sehingga untuk turunan pertama ini kita dapatkan 2 dikali 1 min T2 dibagi 1 min T2 pangkat 4. Ini 2 kali 2 ya. Nah, ini bisa kita coret. Jadi sisanya tinggal 3. Sehingga di sini kita dapatkan 2 per 1 min T2 pangkat 3. Nah, jangan lupa kita mesti mensubstitusikan, ini berantakan maaf ya, T2-nya sama dengan 0. Jadi kita dapatkan nilai EY-nya, ini saya tuliskan kembali deh biar tidak berantakan, ini T2 pangkat 3, T2-nya harus sama dengan 0. Jadi nilainya 2 per 1 min 0 pangkat 2 atau 2 per 1. Jadi nilainya 2. Sehingga kita punya EY itu sama dengan 2. Nah, nilai ini nanti kita gunakan untuk mencari EY kuadrat. Nah, sini ya, di slide berikutnya. Kita cari terlebih dahulu EY kuadratnya. Nah, jadi di sini EY kuadrat itu adalah turunan kedua dari MT2 tadi dibagi dengan DT2. Nah, kita bergerak dari yang pertama. Tadi kita punya untuk yang EY atau turunan pertamanya tadi adalah 2 per 1 min T2 pangkat 3. Nah, kita mulai dari sini. Kita misalkan U-nya itu 2, berarti U aksennya sama dengan 0. Kemudian V-nya itu 1 min T2 pangkat 3. Nah, V aksennya sama dengan 3 dikali 1 min T2 pangkat 2 dikali min 1. Atau min 3 dikali 1 min T2 pangkat 2. Nah, sehingga untuk turunannya U aksen V min U V aksen per V pangkat 2. U aksennya 0, jadi tetap 0, dikurang U-nya 2, kemudian V aksennya itu min 3, 1 min T2 pangkat 2, dibagi dengan V-nya, 1 min T2 pangkat 3, dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, yang atas kita selesaikan terlebih dahulu ya. Jadi, min 2 kali min 3 itu hasilnya 6. 6 dikali 1 min T2 pangkat 2 dibagi dengan, nah ini, pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali. Jadi 1 min T2 pangkat 6. Nah, ini bisa kita coret ya. Ini dicoret, sisanya tinggal pangkat 4. Sehingga bisa kita tuliskan 6 dibagi 1 min T2 pangkat 4. Nah, kita substitusikan T2-nya sama dengan 0. Jadi, jika kita substitusikan T2-nya sama dengan 0, didapat 6 per 1 atau sama dengan 6. Maka nilai EY kuadratnya sama dengan 6. Sehingga nilai varienya sama dengan EY pangkat 2 dikurang EY dikuadratkan. Atau 6 dikurang 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan. Atau 6 min 4 sama dengan 2. Nah, itulah untuk fungsi marginal dari Y, kemudian EY dan nilai EY kuadrat serta var Y. Yang berikutnya mengenai koefisien korelasi. Sama halnya dengan koefisien korelasi pada Paubaca diskrit, untuk Paubaca kontinu rumusnya digunakan pun sama. Jadi untuk koefisien korelasi sama dengan EXY dikurang EX dikali EY dibagi dengan EX kuadrat min EX dikuadratkan, atau ini sama juga dengan var X ya.
Kemudian EY kuadrat min EY dikuadratkan itu sama juga dengan var Y. Jadi rumusnya adalah EXY min EX dikali EY dibagi dengan akar var X dikali var Y. Nah, dalam mencari nilai koefisien korelasi, selain dengan menggunakan rumus ekspektasi, kita juga bisa menggunakan rumus turunan dari FPM, di mana dalam mencari nilai EX ini, kita turunkan. Jadi dari MT1, T2 itu kita turunkan terlebih dahulu terhadap T1, baru nanti kita turunkan yang berikutnya terhadap T2, sesudah itu kita substitusikan nilai T1 dan T2-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh di sini ya. Jadi di sini sama, masih pakai soal yang sama. Tadi kita akan menentukan koefisien korelasinya. Jadi kita punya tadi untuk MT1, T2-nya sama dengan 1 per 1 min T1 min T2 dikali 1 min T2. Nah, kita akan mencari nilai EXY. Jadi kan untuk koefisien korelasi tadi kita perlu EXY dikurang EX dikali EY dibagi akar var X dikali dengan var Y. Seperti itu ya. Untuk EX, EY, var X, dan var Y kita sudah punya nilainya. Tinggal kita cari nilai dari EXY-nya saja. Nah, untuk mencari EXY-nya tadi untuk rumusnya adalah turunannya itu kita lakukan 2 kali. Jadi kita turunkan secara bergantian. Jadi kita turunkan pertama kali terhadap T1, baru nanti hasilnya diturunkan kembali terhadap T2, baru sesudah itu kita substitusikan T1 dan T2 sama dengan 0. Nah, saya akan mulai dari MT1, T2 dulu ini. Kita turunkan pertama kali terhadap T1. Jadi ini turunkan pertama kali terhadap T1. Kalau kita turunkan pertama kali terhadap T1, ini kan perkalian ya. Jadi kalau saya jabarkan kan bisa dipisahkan antara 1 per 1. Jadi ini 1 per 1 min T1 min T2 dengan 1 per 1 min T2. Nah, karena saya akan menurunkan terhadap T1, sedangkan di sini tidak punya T1, ini bisa saya tulis aja. Jadi tidak perlu kita apa-apakan. Ini yang pertama. Nah, yang perlu kita turunkan adalah yang ini. Jadi saya perlu menurunkan 1 per 1 min T1 min T2. Nah, sama halnya dengan tadi ya, ini pembagian turunan. Jadi dimisalkan U-nya dengan 1, berarti U aksennya itu 0. V-nya itu 1 min T1 min T2, maka V aksennya turunkannya hanya terhadap T1 saja. Jadi yang kita lihat itu 1 itu turunannya 0. Min T1 turunannya min 1. Nah, min T2 itu turunannya 0 juga. Jadi hanya ada min 1 saja. Nah, jadi di sini untuk U aksen V min U V aksen per V kuadrat itu sama dengan U aksennya 0. 0 dikali V 0. Min U-nya 1 dikali min 1 ya. Saya tuliskan dulu. Dibagi dengan V kuadrat 1 min T1 min T2 dikuadratkan. Jadi di sini untuk yang atas itu tetap 1. Yang di bawahnya hasilnya adalah 1 min T1 min T2 kuadrat. Nah, nilai yang ini untuk yang satu berarti saya tuliskan 1 per 1 min T1 min T2 kuadrat dikalikan dengan 1 min T2. Seperti ini. Nah, untuk mencari ini, jadi ini adalah turunan pertama terhadap T1. Nah, sekarang kita harus menurunkan kembali terhadap T2. Nah, ini saya tuliskan lagi ya di halaman sebelumnya supaya tidak bingung. Jadi saya tadi dapatkan MT1, T2 terhadap T1 itu sama dengan 1 per 1 min T1 min T2 pangkat 2 dikali 1 min T2. Seperti itu. Nah, untuk memastikan apakah betul ya. Nah,
Nah, di sini kita perlu menurunkan. Jadi sesudah kita turunkan terhadap T1, kita turunkan kembali terhadap T2. Jadi turunkan terhadap T2. Karena kedua yang di penyebut ini sama-sama punya T2, maka mau nggak mau kita harus turunkan keduanya. Nah, tadi ya untuk turunkan kita ingat U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Seperti itu. Nah, U-nya di sini U-nya itu 1, maka U aksennya itu 0. Nah, V-nya kita punya 1 min T1 min T2 kuadrat dikali 1 min T2. Nah, untuk mencari turunannya, karena ini perkalian, maka kita perlu lagi mencari dengan menggunakan eh, perkalian turunan. Kita ingat, perkalian turunan itu adalah U aksen V plus UV aksen. Nah, ini supaya nggak bingung, jadi saya tuliskan. Bentar. Ini ya, saya akan menurunkan yang ini. Jadi mohon diperhatikan, saya akan menurunkan yang ini. Nah, saya misalkan ini A kali B, berarti turunannya itu atau V aksennya adalah A aksen B plus AB aksen, di mana A-nya ini adalah 1 min T1 min T2 kuadrat. Berarti kalau diturunkan atau A aksen itu jadi 2, 1 min T1 min T2 pangkat 1. Nah, ini karena diturunkan terhadap T2, jadi saya tuliskan ini yang diturunkan hanya min T2 saja. Jadi di sini min 1. Nah, kemudian yang B-nya di sini B. Nih B sama dengan 1 min T2. Nah, turunan dari 1 min T2 ya min 1. Baru saya tuliskan A aksen. A aksennya ini ya, 2 kali min 1 jadi min 2. Min 2 dikali ya, min 2 dikali 1 min T1 min T2. Maaf. Min T2. Kemudian ditambah A-nya itu 1 min T1 min T2 kuadrat dikali B aksennya min 1. Jadi ini min 2, 1 min T1 min T2 dikurang 1 min T1 min T2 dikuadratkan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memudahkan ya, jadi karena ini semua kedua suku punya 1 min T1 min T2 ya, saya bisa keluarkan. Jadi saya keluarkan 1 min T1 min T2. Nah, ini berarti menjadi min T2 dikurang 1, seperti itu. Min 2 dikurang 1, seperti itu. Nah, ini saya simpan dulu ya. Kita kembali ke sini. Jadi di sini karena ini U per V, kita akan mencarinya dengan U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, U aksennya kita balik kembali ke sini 0 dikurang V-nya. Nah, V-nya itu yang kita dapatkan tadi. Jadi kita punya V-nya itu di sini 1 min T1 min T2, kemudian kita kali dengan sebentar, di sini ada yang kurang ya. B-nya saya belum tuliskan. Oh ya, di sini kurang 1 min T2 ya. Di sebelah sini nih. Jadi di sini min 2, 1 min T2. Maaf, saya tuliskan kembali ya. 1 min T1 min T2. Kemudian di sini min 2, 1 min T2 dikurang 1. Seperti itu. Oh, ini karena kuadrat ya, berarti karena dia dikeluarkan berarti di sini 1 min T1 min T2 lagi. Nah, ini supaya lebih cakep nih saya tuliskan di sini ya. Nah, ini min 2 kali 1 min T2 kemudian dikurang 1 min T1 min T2. Nanti bisa ditulis yang lebih rapi ya, karena ini saya masih berantakan penulisannya. Dibagi dengan, nah pembagiannya V kuadrat. Nah, V-nya tadi adalah yang V yang kita punya itu adalah ini yang bawah ini. Jadi ini kalau 1 min T1 min T2 kuadrat dikali 1 min T2 dikuadratkan, itu nanti penulisannya akan menjadi seperti yang di bawah ya. Jadi nanti di sini akan menjadi kuadrat dikuadratkan, berarti 1 min T1 min T2 pangkat 4, ini 1 min T2 pangkat 2. Nah, yang atas bagaimana?
Yang di atas ini nanti bisa saya bagi. Jadi kan ini pembagiannya nih ya, saya tuliskan. Ini min sebentar, min kali min ya. Jadi ini bisa saya coret yang pembagiannya di sini, jadi ada min min 2. Nah, ini bisa dicoret jadi sisanya tinggal pangkat 3, kemudian di sini sisanya tinggal min kali min itu plus ya. Jadi di sini untuk yang di atas jadi 2 plus 2 dikalikan dengan 1 min T2, kemudian ini ditambah dengan 1 min T1 min T2 seperti itu. Nah, jadi penjabarannya untuk yang di atas menjadi 2 min 2T2 ditambah 1 dikurang T1 ditambah T2 dibagi, nah karena tadi yang ini yang di bawah sudah kita bagi dengan yang di atas, untuk yang 1 min T1 min 2 ini sisanya tinggal 1 min T1 min T2 pangkat 3 dikali 1 min T2 pangkat 2. Nah, ini nanti bisa kita selesaikan. Jadi 2 tambah 1 itu 3, kemudian min 2T2 dengan plus, mohon maaf, ini min ya. Jadi di sini min, ini min, maaf. Min 2T2 dikurang T2 itu jadi min 3T2, kemudian ada min T1. Jadi untuk berikutnya penulisannya bisa menjadi seperti ini. Hasil dari pengurangan atau penjumlahan yang di pembilang itu 3 dikurang T1 dikurang 3T2 dibagi. Nah, yang di bawah itu 1 min T1 min T2 pangkat 3 dikali 1 min T2 pangkat 2. Nah, baru hasilnya kita substitusikan T1 dan T2-nya sama dengan 0. Jadi, kalau kita substitusikan 3 dikurang 0 dikali 0 dibagi, ini juga ya 1 dikurang 0 pangkat 3, 1 dikurang 0 pangkat 2. Hasilnya adalah 3 dibagi 1. Ini 1 kali 1 ya. Jadi sama dengan 3. Maka kita dapat nilai EXY-nya itu sama dengan 3. Sehingga untuk koefisien korelasinya tadi EXY dikurang dengan EX dikali dengan EY dibagi dengan akar var X dikali dengan akar var Y itu sama dengan 3 dikurang. Nah, tadi EX-nya kita bisa lihat kembali ya untuk nilai EX pada slide sebelumnya. Mohon maaf, di sini nilai EX di slide sebelumnya itu adalah 1. Nilai EX-nya adalah 1. Nanti bisa dilihat di slide sebelumnya. Kemudian nilai EY-nya itu sama dengan 2. Nah, dibagi dengan akar. Nah, var X-nya itu adalah 1 dan var Y-nya 2. Jadi di sini 3 dikurang 2, 1 dibagi akar 2 atau sama dengan setengah akar 2. Jadi nanti kalau dicari menggunakan kalkulator, nilai setengah akar 2 itu sama dengan atau mendekati 0,70. Nah, itulah untuk mencari koefisien korelasi dengan menggunakan turunan dari FPM. Nah, ini adalah latihan untuk fungsi densitasnya. Nanti silahkan dicoba mengerjakan. Jadi ini ada perbedaan sedikit dengan slide-nya ya. Nanti akan saya perbaiki. Jadi di sini silahkan dicari untuk nilai FPM-nya, kemudian fungsi pembangkit momen marginal dari X, EX dan var X, dan FPM marginal dari Y, EY dan var Y, serta carilah koefisien korelasi. Nah, nanti kita akan bahas, jika ada yang ingin ditanyakan bisa dibahas di WhatsApp group. Demikian pembahasan atau penjelasan dari saya mengenai fungsi pembangkit momen dari peubah acak gabungan kontinu, kemudian ada FPM marginal, kemudian ada koefisien korelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.